Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan sebuah tata kelola perusahaan dalam hubungan internasional. Dalam definisi tata kelola global itu merupakan konsep yang merujuk pada proses pengaturan dan pengelolaan urusan di tingkat global, yang mana tidak hanya dilakukan oleh negara bangsa, tetapi juga oleh aktor-aktor non-negara, yaitu seperti organisasi internasional, lembaga swasta, dan masyarakat sipil. Tata kelola global itu sangat erat kaitannya dengan globalisasi. Proses globalisasi itu menyebabkan adanya peningkatan kompleksitas dalam interaksi antara negara dan aktor lainnya. Globalisasi memunculkan berbagai isu yang membutuhkan koordinasi di tingkat internasional. Contohnya yaitu dalam bidang ekonomi, lingkungan, dan hak asasi manusia. Selanjutnya ada struktur dan intuisi tata kelola global yang terdiri dari aktor utama dalam tata kelola global, peran perusahaan multinasional, pendekatan teoritis, pengaruh negara industrialis awal. Di aktor utama dalam tata kelola global ada organisasi internasional yaitu PBB, WTO, IMF, dan Bank Dunia mengatur isu-isu global seperti perdamaian, perdagangan, dan stabilitas ekonomi, dan juga forum internasional seperti G7 dan World Economic Forum yang memfasilitasi diskusi antar negara dan aktor non-bernegara untuk mengatasi tantangan global. Yang kedua ada peran perusahaan multinasional. Di sini perusahaan besar seperti Microsoft dan Google memiliki pengaruh yang besar, melebihi banyak negara, dan berperan dalam menetapkan standar global. Di nomor 3 ada pendekatan teoritis yang terdiri dari institusionalis, yaitu institusi yang mengatur perilaku aktor dengan mengubah insentif, dan konstruktivis, yaitu tata kelola yang dibentuk oleh interaksi antara negara, LSM, dan perusahaan berdasarkan interpretasi mereka. Yang terakhir ada pengaruh negara industrialis awal, yaitu struktur tata kelola global dipengaruhi oleh negara-negara industrialis awal seperti Inggris, Amerika Serikat, yang menetapkan dasar bagi aturan perdagangan dan ekonomi internasional. Selanjutnya ada perubahan tata kelola global, yang mana peran koperasi adalah perusahaan besar memiliki kekuasaan dan sumber daya melebihi beberapa negara. Regulator internasional menetapkan standar global untuk pasar. LSM memberikan tekanan agar perusahaan memenuhi tujuan sosial global, misalnya lingkungan dan hak asasi manusia. Ini menunjukkan bagaimana kooperasi global kini memiliki pengaruh besar dalam menentukan aturan dan standar di panggung internasional, menggeser kekuatan yang sebelumnya hanya dipegang oleh negara-negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekuasaan negara dalam tata kelola global. Dampak neoliberalisme, hegemoni neoliberal, ideologi neoliberal mendorong pasar bebas dan deregulasi memengaruhi peran negara dalam tata kelola global. Peran negara, meski kekuasaan tersebar, negara tetap menjadi aktor penting, terutama dalam kebijakan dan regulasi. Tantangan global, negara menghadapi tantangan besar seperti krisis lingkungan dan gerakan sosial yang baru, yang menuntut perubahan dalam tata global. Ini menunjukkan bagaimana negara tetap vital dalam tata kelola global meski pengaruhnya dipengaruhi oleh ideologi neoliberal dan tantangan global. Baik, saya di sini akan menjelaskan ketidakadilan dalam tata kelola global. Yang pertama, ada IMF, Bank Dunia, dan WTO. Sering dianggap sebagai lembaga yang memperkuat ketidaksetaraan global. Dan yang kedua, ada kebijakan yang diterapkan oleh lembaga-lembaga. Ini cenderung mengutamakan kepentingan negara maju dan kooperasi global. Sementara dampak negatifnya banyak dirasakan oleh negara berkembang dan masyarakat miskin. Yang ketiga, globalisasi ekonomi telah mempercepat pertumbuhan dan keuntungan bagi perusahaan multinasional, tetapi menciptakan jurang ketimpangan yang semakin lebar di banyak negara berkembang. Dan yang terakhir, program penyesuaian struktural dan kebijakan perdagangan bebas yang didorong oleh lembaga-lembaga ini seringkali merugikan sektor-sektor ekonomi lokal di negara berkembang. Nah, selanjutnya saya Ramzi akan menjelaskan slide yang ketujuh, yaitu hegemoni neoliberalisme.
Nah, neoliberalisme ini adalah ideologi yang menjadi dominan dalam tatanan ekonomi global saat ini. Neoliberalisme ini mengedepankan pasar bebas, deregulasi, dan privatisasi. Artinya kebijakan ekonomi yang ditetapkan cenderung membiarkan pasar bekerja tanpa terlalu banyak intervensi dari pemerintah. Contohnya adalah pengurangan subsidi pemerintah untuk sektor-sektor tertentu dan pengalihan pengelolaan layanan publik ke pihak swasta. Nah, yang kedua, dampak pada negara berkembang. Negara-negara berkembang seringkali didorong atau bahkan dipaksa untuk menerapkan kebijakan neoliberal ini jika mereka ingin mendapatkan bantuan keuangan atau terlibat dalam perdagangan internasional. Misalnya, lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia sering menetapkan syarat neoliberal ketika dia memberikan pinjaman kepada negara berkembang, seperti pengurangan anggaran negara dan privatisasi layanan publik. Nah, yang ketiga ini mungkin peran forum-forum tidak resmi. Forum-forum tidak resmi seperti Komisi Trilateral dan Konferensi Bilderberg memainkan peran besar dalam membentuk kebijakan global. Meskipun forum-forum ini tidak memiliki kekuasaan formal, mereka mengumpulkan tokoh-tokoh elit dari bidang politik, bisnis, dan akademis untuk berdiskusi dan membentuk arah kebijakan internasional. Ini menunjukkan bagaimana si kekuatan di luar pemerintahan formal bisa memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan global. Nah, selanjutnya juga ada hegemoni Anglo-Amerika. Dominasi atau hegemoni dari negara Anglo-Amerika, terutama melalui forum-forum internasional ini, memperkuat posisi mereka dalam sistem kekuasaan global. Negara-negara ini menggunakan kekuatan ekonomi dan politik mereka untuk mempertahankan kontrol atas aturan dan struktur dalam perdagangan serta hubungan internasional. Nah, sehingga menguntungkan kepentingan mereka di tingkat global. Nah, mungkin kesimpulan singkatnya yaitu hegemoni neoliberalisme ini menggambarkan bagaimana ideologi dan negara-negara kuat membentuk tatanan dunia yang mengutamakan kebijakan pasar bebas yang kadang merugikan negara-negara berkembang. Hegemoni neoliberalisme. Perdebatan normatif. Bagaimana cara yang tepat untuk mendemokratisasi tata kelola global? Banyak yang berpendapat bahwa lebih banyak keterwakilan dan akuntabilitas diperlukan dalam pengambilan keputusan global. Fragmentasi lembaga global. Terdapat banyak lembaga global dengan mandat yang saling bertentangan seperti IMF, Bank Dunia, WTO, dan PBB yang menciptakan ketidakpastian dalam kebijakan global. Defisit akuntabilitas. Kekuasaan global seringkali tidak diimbangi dengan akuntabilitas yang memadai, sehingga keputusan-keputusan yang diambil oleh lembaga-lembaga global lebih sering mencerminkan kepentingan elit daripada kepentingan masyarakat luas. Kemudian, kesulitan dalam menciptakan mekanisme akuntabilitas yang inklusif dan transparan pada tingkat internasional memperparah masalah ini. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Tata kelola global terus menjadi topik penting dalam hubungan internasional. Tantangan utama melibatkan ketidakadilan struktural, distribusi kekuasaan, dan pengaruh neoliberalisme. Muncul kebutuhan untuk inklusivitas dan partisipasi yang lebih besar dari seluruh aktor global dalam proses tata kelola. Sekian, terima kasih.